Nyembah Jokowi, nyuwun ngapunten Pak Jokowi, agung sih samudra pangaresmi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita bahas yang tentunya kayaknya mengenai kasus Jokowi ini tidak akan pernah selesai deh. Karena ada lagi geger temuan gajah Adam di ijazah Jokowi dan manuver Roy Suryo CS. Mengapa ya? Di sini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah kabar berkas perkara yang akan segera P21, kubu Roy Suryo melalui Refli Harun tiba-tiba mendatangi Kejati DKI Jakarta. Misinya satu, minta kasus ini dihentikan. Namun ada hal yang unik, mereka minta kasus stop, tapi ogah minta maaf. Di sisi lain muncul istilah teknis yang bikin publik penasaran, gajah Adam itu apa sebenarnya? Apakah ini bukti rekayasa atau justru bukti keaslian yang selama ini disalahpahami? Hari ini kita akan bedah tuntas pengakuan Andi Azwan dari Jokman, Nusantara Bersatu di balik kliknya drama ijazah ini. Dan kita lihat di sini mengenai babak baru kasus Jokowi ijazah, dan pastinya Roy Suryo itu tidak akan minta maaf. Kita simak bareng-bareng videonya ya. Sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah Jokowi, nyuwun ngapunten Pak Jokowi, agung sih samudra pangaresmi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka diulur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Tapi ingat, karena ini tidak terjadi, maka ekstensifikasi diharapkan terjadi eskalasi yang meluas, terjadi apa yang disebut dengan kegaduhan secara meluas, maka diharapkan akan ada intervensi kekuasaan melalui proses apa yang disebut dengan deponering, penghentian kasus atas kepentingan publik. Karena dengan deponering seolah-olah ijazah Jokowi sudah dibuktikan asli. Kenapa? Dalam konteks deponering berbeda dengan SP3. SP3 itu belum dibuktikan, belum P21. Deponering sudah ada bukti P21, tapi tidak dilanjutkan dengan alasan akan ada kegaduhan. Jadi demi kepentingan umum. Karena itu negara tidak boleh mengambil pilihan ini. Biarkan Jokowi melanjutkan, biarkan Jokowi hadapi. Dan hari ini ternyata ketika kita mendapatkan banyak dokumen yang berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo, makin mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Sebab kalau ijazah itu asli, tentu UGM tidak perlu banding, tidak perlu ke Petun. Sampaikan saja kepada Bon Jovi, ini loh dokumen dulu diminta, ini foto yang saat wisuda, ini ijazahnya, ini skripsinya, ini saat pendaftarannya, bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar, ini bonnya misalnya. Kalau untuk Mau 1000 hal dibuktikan juga mungkin kasusnya teramat pelik gitu ya, sampai mengarahnya kemana-mana gitu. Kita simak lagi, baru-baru ini publik dikejutkan dengan langkah Refli Harun yang menemui jaksa peneliti. Menurut Andi Azwan, langkah ini dianggap tidak etis karena dilakukan saat berkas perkara hampir lengkap atau P21. Andi Azwan menilai ada aroma ketakutan dari kubu Roy Suryo. Bayangkan, selama ini mereka vokal menyerang aparat dan menyebut tidak percaya penegak hukum. Tapi saat terpojok, mereka justru mendekati jaksa. Anehnya mereka menolak 2 instrumen hukum resmi yang bisa membebaskan mereka, yaitu restoratif justice gitu kan, dan pra-peradilan. Kenapa menolak RJ? Karena syarat utama RJ adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf seperti yang dilakukan Egy Sujana dan Rismon Sianipar. Tapi Roy Suryo CS bersikeras tidak meminta maaf. Sekutu hitam pun mereka berharap ada deponering atau penghentian perkara demi kepentingan umum. Namun Andi Azwan yakin jaksa akan tetap objektif melihat tumpukan barang bukti yang ada. Salah satu poin paling krusial dalam perdebatan terbaru ini adalah temuan yang disebut sebagai gajah Adam.
Kubu Roy Suryo awalnya mengklaim ada kejanggalan pada watermark atau algoritma ijazah Jokowi. Namun Andi Azwan membongkar fakta mengejutkan. Berdasarkan pemeriksaan forensik dan perbandingan langsung, istilah Gajah Adam ternyata bukanlah tanda rekayasa. Itu adalah security index atau kode pengaman resmi untuk melindungi watermark ijazah pada masa itu. Andi Azwan bahkan mengklaim telah mengecek 4 ijazah rekan seangkatan Jokowi dan 1 ijazah lulusan tahun 1986. Hasilnya kode Gadaj Adam itu ada di semuanya. Artinya tuduhan manipulasi data yang dilemparkan Roy Suryo selama ini dianggap sebagai bentuk salah paham atau bahkan sengaja menggiring narasi tanpa riset pembanding yang valid ya. Inilah yang disebut sebagai narasi berbasis kebencian yang mencoba mendegradasi legasi presiden. Dan kita harus ingat ada beberapa tersangka lain yang sudah selamat lewat jalur restoratif justice, Egy Sujana dan Rismon Sianipar akhirnya mendapatkan SP3 setelah meminta maaf dan mengakui keaslian ijazah tersebut. Khusus untuk Rismon Sianipar, Andi Azwan yang sempat mendampinginya menyebut bahwa Rismon akhirnya berani mengungkapkan kebenaran demi hati nurani meski harus menanggung risiko dihujat koleganya. Ini menunjukkan sisi kenegarawan Jokowi yang mau memaafkan meski telah difitnah habis-habisan selama bertahun-tahun. Tapi bagi Roy Suryo, pintu maaf tampaknya masih tertutup rapat. Mengapa? Selain karena sikapnya yang menolak minta maaf, status Roy Suryo yang pernah menjadi narapidana sebelumnya bisa menjadi penghalang secara hukum untuk mendapatkan fasilitas restoratif justice. Ya. Di sini kita lihat Roy Suryo begitu kekeh, tak mundur. Roy Suryo sebut penghentian demi hukum bukan akhir ijazah, 99,9% itu palsu. Masih ngotot. Dari video ini kita lihat bareng-bareng penjelasan dari Roy Suryo. Walaupun ada narasi di mana kami menyatakan ini harus dihentikan demi hukum, bukan berarti kami menyerah. Sekali lagi, itu penting banget. Jangan salah quote, jangan kemudian diplesetkan karena termul ya. Wah, termul itu kan saya paling suka itu ketika Pak JK mengucapkan beritahu termul itu. Nah, itu ya, itu bagus banget ya. Terima kasih Pak JK, hormat kami ya. Itu apa? Karena mereka sering memelesetkan, dikira menyerah gitu. Kenapa nggak nomor RC? Justru RC itulah yang menyerah kalah. Restoratif justice menyerah kalah supaya mereka tidak lanjut gugatannya. Sehingga begitu nggak lanjut, yang dari sisi sono aman merasa, aku nggak jadi ke persidangan, nggak perlu tunjukin ijazahnya. Kami tetap mengejar ijazah 99,9% palsu ini. Udah jelas, cuman memang forumnya tidak pada saat forum ketika pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik dan fitnah, bukan di situ forumnya. Coba teman-teman sekali lagi bayangkan, kalau itu sidang yang nanti akan dihadiri, misalnya pelapor, ini pun kalau hadir pelapor, karena yang kami dengar pelapor sedang membayangkan supaya dia tidak perlu hadir, hanya pakai surat kuasa. Nah kalau hadir pasti akan ditanyakan, pelapor benar ini ijazah Anda, coba tunjukkan jaksa, tunjukkan oleh jaksa, benar yang mulia. Kemudian saudara tersangka atau terdakwa, benarkah Anda pernah hadir di acara ABC? Benar. Udah, itu aja. Dari situ kemudian ijazahnya dilihat sekilas oleh hakim, udah. Apa itu pembuktian ijazah? Tidak sama sekali. Pembuktian ijazah itu ada yang seperti di sidang CLS di Solo yang secara aneh itu kemudian dihentikan di akhir. Penghentian tidak kompetensi dan lain sebagainya itu harusnya di depan, tiba-tiba di belakang. Makanya Tokham juga lagi mendampingi para purnawirawan TNI untuk terus dengan CLS dan jangan mangkir lagi dari tiang CS yang ada di Jakarta Selatan, karena itu untuk menguji ini. Jadi kami akan yakinkan bahwa yang namanya pengejaran soal ijazah palsu ini terus dilakukan. Nggak akan selesai-selesainya penjelasan dari Roy Suryo, banyak banget. Dan kini bola panas ada di tangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Andi Azwan dan para relawan mengaku sudah hilang kesabaran. Mereka justru menantang kubu Roy Suryo untuk bertarung di pengadilan secara terbuka. Kenapa pengadilan? Karena hanya di ruang sidanglah pembuktian secara sains dan hukum bisa diuji secara mutlak. Bukan sekedar perang opini di YouTube atau media sosial. Publik pun menanti apakah drama ijazah ini akan berakhir dengan vonis hukum ataukah akan ada kejutan lain di menit-menit terakhir ya. Kita tunggu gebrakannya Roy Suryo ya.
Satu yang pasti, kasus ini bukan lagi sekedar soal selembar kertas, tapi soal integritas sebuah institusi pendidikan besar seperti UGM dan marwah seorang kepala negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Roy Suryo harus tetap lanjut ke meja hijau atau perlu ada pintu maaf kedua? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan bagikan untuk channel Suara Hati Sang Istri. Bye!